Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek, nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu. Istilah yang selalu muncul setiap kali anak buah ketangkep. Selalu begitu polanya. Itu oknum. Itu pribadi. Atasan tidak tahu. Lah, ini negara apa? Negara taman kanak-kanak? Atau negara pura-pura bego? Korupsi itu bukan maling sendal. Korupsi itu sistem. Korupsi itu berjamaah. Dari bawah sampai atas. Dari tanda tangan sampai pembiaran. Tidak mungkin satu orang impor jutaan ton gula, tanda tangan kontrak triliunan, buka keran kuota, mainin izin, tanpa restu, tanpa koordinasi, tanpa sinyal dari atas. Kalau ada yang masih percaya korupsi bisa jalan sendirian, berarti dia naif. Atau ikut menikmati. Yang bikin rakyat makin panas bukan cuma korupsinya, tapi tebang pilihnya. Yang ditangkap siapa? Yang dibuka siapa? Yang diselamatkan siapa? Nah, ini yang bikin kening berkerut. Ketika satu orang ditarik, yang lain aman. Padahal satu meja, satu rapat, satu keputusan, kok bisa? Kasus Tom Lembong jadi pintu masuk. Tapi setelah pintu kebuka, pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi siapa lagi yang bakal dipanggil. Karena setelah Tom Lembong, ada 3 menteri perdagangan. Dan ini bukan gosip, ini data, ini angka. Ini impor gula berjuta-juta ton. Enggar Tias Tolukita 2016 sampai 2019. Impor sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto 2019 sampai 2020 9,5 juta ton. Zulkifli Hasan 2020 sampai 2024 lebih dari 20 juta ton. Angkanya nyata, jejaknya ada, kebijakannya jelas. Jadi pertanyaannya sederhana tapi menohok. Apakah semua akan diperiksa? Tenang, kita tidak langsung nuduh. Kita bukan hakim. Kita bukan jaksa. Kita cuma rakyat yang mikir. Belum tentu korupsi, betul. Tapi kalau tidak diperiksa, masalahnya bukan di hukum, masalahnya di keberanian. Dan publik hari ini bukan publik bodoh. Publik sudah kenyang janji, publik sudah capek drama. Yang ditunggu sekarang cuma satu. Apakah hukum benar-benar naik ke atas atau berhenti di anak tangga bawah? Karena setiap kali anak buah ditangkap, selalu muncul narasi lama. Atasan tidak tahu. Lah, kalau atasan tidak tahu, kenapa masih jadi atasan? Kalau tidak mampu mengawasi, berarti tidak layak memimpin. Kalau tahu tapi diam, berarti ikut main. Dua-duanya salah. Pilih saja mau dosa yang mana. Makanya wajar kalau rakyat gerah. Gerah itu bukan emosi kosong. Gerah itu akumulasi. Akumulasi janji, akumulasi pembiaran, akumulasi ketidakadilan. Dan rakyat hari ini cuma minta satu. Hukum tanpa pandang bulu. Tidak peduli jabatan, tidak peduli partai, tidak peduli relasi. Sekarang kita geser ke masalah yang dampaknya bahkan lebih senyap, tapi lebih menghancurkan. Judol, judi online. Ini bukan sekadar pelanggaran moral. Ini wabah mental. Ini pandemi perilaku. Data global bicara. Dari sekitar 450 juta pemain judi, ada 80 juta manusia yang sudah masuk level gambling disorder. Bukan sekadar hobi. Bukan sekadar iseng. Ini gangguan mental berat, perilaku menyimpang. Tidak sadar kecanduan, tidak punya rem, tidak punya kontrol. Dan jangan remehkan ini. Kecanduan judi itu setara narkoba. Sama-sama bikin rusak otak, rusak keluarga, rusak ekonomi. Bedanya cuma satu. Narkoba disuntik atau dihisap, judi cukup pakai jempol. Bayangkan pusaran air. Awalnya cuma main receh. Coba-coba. Cuma 100 ribu. Lalu menang sekali, otak nyala. Dopamin naik. Masuk putaran. Lama-lama ketarik ke tengah. Makin dalam, makin gelap. Dan ketika sadar, sudah telat. Di Indonesia, jangan tanya angkanya. Belum ada data pasti. Tapi kalau 3 tahun terakhir, judi online merajalela, iklannya ada di mana-mana, HP di tangan semua orang, mustahil korbannya sedikit. Yang ketahuan cuma permukaan, yang tenggelam jutaan. Lalu muncul pertanyaan sensitif. Salahkah pejabat? Jawaban jujurnya, bisa iya, bisa tidak. Ada yang menyangkal. Ada yang berlindung di balik atasan. Ada yang bilang, saya hanya menjalankan perintah. Klise. Tapi faktanya pembiaran itu juga kejahatan. Dunia hari ini sedang diserang senjata baru. Bukan rudal.
bukan tank, tapi aplikasi. Alatnya sederhana. Smartphone, laptop, tablet. Semua terkoneksi, semua kena iklan, semua bisa download. Dan sekali coba, selesai. Dulu judi itu ribet, harus ke kasino, harus beli tiket, harus kelihatan. Sekarang, sunyi. Sendiri. Di kamar, di WC, di kantor. Kasino fisik malah sekarat. Las Vegas turun hampir 50% dari masa jayanya. Macau goyang, Singapura mulai ketat. Tapi kasino online justru meledak. Ironisnya, semua ini berkat gadget di kantong kita. Dalam 2 tahun terakhir, kasino online dan sport betting naik hampir 100%. Nilainya sekarang mendekati 800 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Tahun 2027 diproyeksikan tembus 1 triliun dolar AS. Itu hampir setara GDP Indonesia. Dan pengguna aktifnya 600 juta manusia. Ini bukan bisnis kecil. Ini industri global. Dan dunia terbelah dua. Amerika melegalkan. Eropa melegalkan. Australia melegalkan. Negara berkembang dilarang keras. Tapi tetap dibanjiri. Yang lebih rumit, Tiongkok. Judi online dipakai sebagai alat kendali ekonomi global. Didorong ke luar negeri, didukung sebagai sumber devisa. Masuk, masalah ditanggung negara lain, ini dingin. Ini kalkulatif, ini efektif. Pertanyaannya, Indonesia mau jadi apa? Penonton? Pasar? Atau pemain yang punya kendali? Masuk ke era Prabowo, ekspektasi publik itu tinggi. Bukan karena fanatisme, tapi karena situasi sudah darurat. Darurat korupsi. Darurat moral. Darurat mental. Dan publik tidak butuh jargon. Publik butuh hasil. Ketegasan itu bukan soal marah-marah. Ketegasan itu soal konsistensi. Kalau impor bermasalah, buka semua. Kalau judi online musuh negara, hajar dari hulunya. Tutup jalurnya, putus alirannya. Kejar pemiliknya. Bukan cuma ngejar pemain receh. Kalau tidak, semua ini cuma ganti aktor, ganti slogan, ganti baliho. Sekarang kita tarik pelajaran dari Trump. Banyak orang benci dia. Banyak juga yang kagum. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah. Dia tahu cara membaca kegelisahan rakyat. Ekonomi seret, dia pukul ekonomi. Imigrasi kacau, dia hantam imigrasi. Dia tidak peduli dianggap kasar. Yang penting pesannya nyampe. Dan komunitas Muslim Arab serta keturunan India membaca itu. Mereka tidak memilih Trump karena cinta. Mereka memilih karena rasionalitas kepentingan. Karena politik itu bukan lomba akhlak, tapi lomba keberpihakan. Trump penuh masalah. Tapi Biden gagal menjaga dapur tetap hangat. Dan ketika perut bicara, moral sering kalah. Ini pelajaran penting buat kita di sini. Rakyat tidak minta pemimpin suci. Rakyat minta pemimpin tegas, jelas, dan konsisten. Jangan pintar ngomong tapi ragu. Dikendalikan rapi. Negara maju panen, negara berkembang kebakaran, pola lama, korban lama. Pertanyaannya sekarang, di era Prabowo, mau diapakan ini semua? Mau setengah-setengah? Mau tegas? Mau cepat? Karena kalau lambat, generasi habis duluan. Sekarang kita lompat ke politik global. Trump, tokoh kontroversial. Tapi faktanya, dia menang telak. Dan yang bikin banyak orang kaget adalah siapa penentunya? Komunitas Muslim keturunan Arab dan komunitas keturunan India. Trump dianggap luar biasa bukan karena dia paling bersih, tapi karena dia konsisten memainkan citra, pejuang. Pantang menyerah, American hero. Dan di 7 swing state, 7, dia sapu bersih. Tidak sisa. Di belakangnya ada figur-figur kunci. Vivek Ramaswamy, Kash Patel, orang-orang cerdas, strategis. Khusus Kash Patel, ini bukan orang sembarangan. Mantan petinggi intelijen, disebut-sebut bisa jadi pimpinan CIA, ini bukan politik ecek-ecek. Trump sebenarnya hampir tumbang, kasus kriminal, utang, hampir bangkrut. Tapi dia bangkit. Kenapa? 2 hal. Propaganda yang tepat sasaran dan kegagalan Biden membangun ekonomi Amerika. Sederhana, perut lebih penting dari etika. Dan di titik ini kita belajar satu hal. Politik, ekonomi, dan kekuasaan selalu saling terkait. Dari impor gula, judi online, sampai pilpres Amerika, polanya sama. Siapa yang pegang sistem, dia yang menang. Siapa yang lengah, jadi korban. Dan rakyat selalu di ujung. Menunggu. Mengamati.
menyimpan marah.